Ini semua ada di sekitar kita di dalam HP ini. Susah kita menghindarinya. Susah sekali kita menghindarinya. Walaupun kita tidak berbohong, tetapi kita lihat berita-berita bohong bagaimana Pak Ustadz. Walaupun kita tidak ngerumpi, kita lihat berita-berita ngerumpi itu dan ikut di dalam hati. Mungkin mulut tidak kita berbicara, tetapi hati kita, kenapa dia begini, kenapa dia begini. Kami ini provokator, ya, mengadu domba antara satu dengan yang lain, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini sudah hadir bersama kita Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Nasir. Bagaimana kabar Tuan Guru hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kita juga bersama ibu-ibu yang alhamdulillah hari ini cerah-cerah cia sekali dengan kerudung yang begitu manis dipandang begitu. Dan hari ini tak terasa kita sudah hampir ya memasuki bulan suci Ramadan, dan tentunya kita Tuan Guru akan banyak sekali mempersiapkan diri, mempersiapkan mental kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami mohon Tuan Guru dalam kesempatan ini untuk memberikan motivasi kepada kita semua, kepada para pemirsa yang ada di rumah, untuk bagaimana kiat-kiat kita di dalam menyongsong atau memasuki bulan suci Ramadan. Saya persilakan Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini penting rasanya untuk kita mempersiapkan diri kita dalam kaitan pelaksanaan ibadah Ramadan agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya sebagaimana fungsi faedah daripada puasa Ramadan itu sendiri yang termaktub dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu. Lalu hal apa saja yang kita harus perhatikan agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antaranya adalah hal-hal yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa, sebagaimana halnya yang telah maklum, yang telah diketahui secara bersama dalam ilmu fikih, ya, sangat jelas, ya. Akan tetapi yang paling penting itu adalah perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Batal pahala puasa manusia itu ya khamsati asya, karena 5 perkara. Nah, jadi yang membatalkan pahala puasa, di mana yang 5 perkara itu adalah pertama al-kidbu, ya, yaitu berdusta, ya, melakukan sesuatu hal di bulan Ramadan, ya, dengan manipulasi orang lain, ya, dengan berbagai macam cara, ya, agar orang lain itu, ya, melakukan sesuatu hal yang kurang begitu menyejukkan, ya, dengan cara kita berdusta kepada mereka. Ya. Kemudian yang kedua, wal ghibah. Ghibah ini bahasa kita adalah membicarakan kejelekan orang lain. Ya. Kita kumpul, duduk bersama teman, yang kita bicarakan itu tentang orang saja, tidak pernah memperhatikan diri kita sendiri, tidak pernah mengoreksi kesalahan-kesalahan kita sendiri, tetapi yang kita bicarakan itu kesalahan-kesalahan orang lain. Ngerumfi lah, itu bahasa anak muda sekarang, yang ngerumfi, melakukan pembicaraan-pembicaraan yang kurang bermanfaat, ya, bermanfaat, ya, untuk diri kita, ya, ataupun untuk teman dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, wan namimah, ya,
Namimah ini provokator, ya, mengadu domba antara satu dengan yang lain, ya. Pada hakikatnya di dalam bulan Ramadan ini kita dianjurkan bagaimana mempersatukan orang, ya. Karena ketika kita membuat sesuatu hal yang dapat memecah belah orang lain, justru hal tersebut akan dapat menghancurkan pahala ibadah puasa kita dalam bulan Ramadan. Itu sesingkat saja. Yang selanjutnya mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Tuan Guru atas tausiah singkatnya. Tadi beliau sudah menyampaikan ternyata di samping menjaga kondisi puasa secara fisik, ternyata kita juga harus menjaga pahalanya. Jangan hanya secara fisik kita menjaga puasa kita agar tidak batal, akan tetapi pahalanya zong. Begitu para pemirsa yang ada di rumah, wejangan singkat dari Tuan Guru kita pada hari ini. Ini saya kira ibu-ibu penasaran nih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kaitannya dengan puasa. Silakan, dalam kesempatan ini kami akan memberikan kesempatan ya. Singkat Bu ya, supaya bisa dimengerti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang luar biasa Pak Ustadz, tapi saya masih penasaran nih, baru 3 yang dikasih tahu yang membatalkan puasa, baru 3 tadi. Apa yuk? Masih ingat? 1, berbohong, gibah. Terus ini provokator. Ini semua ada di sekitar kita, di dalam HP ini. Susah kita menghindarinya, susah sekali kita menghindarinya. Walaupun kita tidak berbohong, tetapi kita lihat berita-berita bohong bagaimana Pak Ustadz. Walaupun kita tidak ngerumpi, kita lihat berita-berita ngerumpi itu dan ikut di dalam hati. Mungkin mulut tidak kita berbicara, tetapi hati kita, kenapa dia begini, kenapa dia begini. Nah, apalagi tadi yang satu provokator. Banyak sekali provokator antara pejabat A, pejabat B yang membuat provokator. Nah, bagaimana itu Pak Ustadz untuk menjaga mulut? Mulut bisa dijaga, tapi hati tidak bisa dijaga. Nah, itu yang membuat kita nanti apakah kualitas, tadi bilang fisiknya oke, tapi kualitas ibadah kita. Yang itu bagaimana makin tahun ke tahun puasa kita, kayak saya ini sudah 61 tahun saya puasa. Tapi apakah kualitas ibadah kita ini apa iya jangan sama seperti yang dulu atau berkurang seperti yang dulu. Nah, mohon tip-tipnya Pak Ustadz, karena kita sudah ya ibu-ibu bagaimana kita menjaga mulut, mata, hati, telinga dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu pertanyaan yang sangat menarik Tuan Guru. Kaitannya dengan puasa tadi ya, hati juga harus dipelihara. Nah, silakan Tuan Guru untuk bisa menjawab pertanyaan dari ibunda kita. Ya. Nah, salah satu cara untuk menjaga agar hati kita dalam melaksanakan ibadah puasa itu memperoleh kehusuan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang lebih sakralnya yaitu agar ibadah puasa kita nyaman, gitu kan, dalam melaksanakan. Di antaranya adalah talil Quran, ya, membaca Al-Quran. Ya. Bagaimana kalau orang tidak bisa membaca Al-Quran, kan? Sering juga ada bertanya orang seperti itu. Ya. Membaca Al-Quran. Lalu bagaimana dengan orang tidak bisa membaca Al-Quran? Al-Fatihah itu kan Al-Quran juga. Ya. Tidak selamanya dia harus bisa membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau memang hanya bisa membaca surat Al-Fatihah saja, ya kita baca Al-Fatihah saja. Ya. Berarti ya Pak Ustadz. Ya, diulang terus membaca. Makanya Al-Fatihah disebut dengan Sab'ul Mathani. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang apabila itu dalam sholat. Ya, dibaca berulang-ulang dalam sholat itu. Ya, batal sholatnya orang kalau tidak bisa membaca surat Al-Fatihah. Nah, jadi semua orang Islam itu saya yakin sudah bisa membaca Al-Quran walaupun hanya sekedar membaca Al-Fatihah. Ya, nah itu trik yang pertama adalah banyak membaca Al-Quran. Ya. Setelah kita membaca Al-Quran, ya, kemudian tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran itu artinya kita belajar kembali tentang Al-Quran itu. Kan kalau sekarang kan sudah banyak Al-Quran terjemah, ya. Kemudian banyak Al-Quran translate, ya. Ya, artinya itu aja. Jadi tinggalkan dulu pergaulan-pergaulan yang yang sifatnya akan merusak hati dan pikiran kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Ini tips. Ya, jadi sehingga
dalam bulan Ramadan itu betul-betul kita gali nilai hadis Nabi yang mengatakan al-jannatu mustaqatun al-arba'ati nafarin. Ya, surga itu merindukan 4 kelompok manusia. Di antaranya adalah talil Quran, ya, baca Al-Quran itu. Nah, yang kedua hafizul lisan. Nah, salah satu cara untuk menjaga lisan itu tadi Al-Quran itu. Ya, baca Al-Quran. Jadi man arada yatakallam ma Allah fal yaqra'il Qur'ana. Barang siapa yang terus ingin komunikasi dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Demikian. Oke, terima kasih Tuan Guru atas jawabannya yang sangat singkat, padat dan jelas. Tentu ini adalah merupakan cerminan ya dari kita sebagai umat muslim di dalam menjalankan ibadah puasa. Tentu kita tidak ingin puasa kita terhenti di tahun ini sama dengan tahun-tahun yang lalu. Tentu kita ingin menjadikan puasa kita menjadi puasa kita yang lebih baik dan terus lebih baik. Para pemirsa yang ada di rumah, Bapak Tuan Guru dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tentu podcast kita pada hari ini sampai di sini dulu. Tetap kepoin terus, pantau terus LDNU Channel untuk mendapatkan informasi-informasi seputar ilmu agama dalam upaya menjaga tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Dan bagi yang ingin bertanya, kami sudah sediakan form di bawah ini untuk bisa diisi di form deskripsinya. Silakan Anda bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya melalui form yang ada di deskripsi kami. Demikian podcast kita pada siang hari ini. Semoga barokah Tuan Guru. Terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu sekalian. Semoga kita memasuki bulan puasa Ramadan dengan sehat walafiat. Demikian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.